Annyeonghaseyo. Nah, itu Panggi. Ini namanya traktor. Nah, jika teman-teman tidak tahu bahasa Korea, makanya tidak tahu ini apa. Ini Gyeonggi ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Ketemu lagi bersama saya, Wahana Channel, yang selalu mengajak Anda melihat apa saja yang ada di Korea dan bagaimana cara kita bekerja di Korea. Tetap selalu saya ingatkan bahwa kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Jadi tetaplah semangat untuk meraih cita-cita Anda, membahagiakan keluarga Anda, karena kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Nah, pada video kesempatan kali saya akan sedikit bercerita kepada teman-teman. Awalnya saya adalah seorang kuli bangunan di tahun 2005. Setelah itu saya bekerja di bekerja di Malaysia maksudnya. Bekerja di Malaysia selama 5 tahun dan juga di Brunei 3 tahun. Terakhir saya bekerja di Brunei itu ada tahun 2016. Setelah saya berakhir masa kontrak saya di Brunei, saya berpikiran untuk bekerja di Korea. Nah, awalnya saya ingin bekerja di Korea seperti ini, teman-teman. Saya melihat Korea itu gajinya cukup lumayan besar, jadi saya ingin mempunyai keinginan untuk bekerja ke Korea karena gajinya sangat besar untuk memperbaiki ekonomi kehidupan keluarga saya. Karena saya menghidupi satu orang istri, satu saja ya, dan satu orang anak. Jadi saya harus membahagiakan mereka berdua dengan kita memberikan sedikit ekonomi yang bagus buat keekonomian. Nah, awalnya saya bertemu dengan seseorang keponakan saya yang bekerja di Korea sudah selama 4 tahun. Saya bertanya, dari mana? Sebentar, ada mobil, ada orang Korea mobil, maaf. Yuk kita lanjut. Nah, bekerja di Korea 4 tahun dan saya bertanya dari mana dulu awalnya bisa bekerja di Korea. Saya bertanya dari LPK ini dan belajar di sini selama 6 bulan. Akhirnya beliau mendapat panggilan. Namun beliau juga selama 2 tahun tidak lulus ujian. Setelah lulus ujian 6 bulan baru berangkat. Nah, saya ikuti perjalanan beliau untuk belajar bahasa Koreanya tepatnya di LPK Yonsero LC Ponorogo, teman-teman. Jadi saya belajar pertama kali di sana. Sambil saya menjadi seorang kuli bangunan di trotoar Ponorogo, alun-alun Ponorogo. Itu trotoar ke arah Tambak Bayan kalau yang tahu Ponorogo. Itu saya dulu nguli di situ. Pagi saya kuli, malam saya ikut kelas. Jadi susahnya seperti itu waktu ekonomi saya sangat kecil. Terus saya semangat untuk belajar bahasa kosakatanya atau menghafalkan kosakatanya setiap hari. Teman-teman kalau tahu cangkul atau pacul, itu durannya, cangkulnya itu selalu saya berikan kosakata paling tidak 10. Jadi saya sambil hafalan, sambil mencangkul, itu menghafalkan kosakata 10 kosakata setiap hari. Jadi biar nggak pusing kepala, jangan banyak-banyak menghafalkan kosakata. Maksudnya jangan banyak-banyak menghafalkan kosakata, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, lama-kelamaan saya mengikuti tes atau ujian, namun saya gagal, teman-teman. Di tahun 2017 saya gagal. Kurang 1 poin. Waktu itu 72 minimal itu lulus, tapi saya mendapatkan nilai 70. Sangat sakit hati. Namun saya tidak putus asa, terus berjuang untuk menghafalkan kosakata, dan akhirnya di tahun 2018 saya ikut lagi belajar bahasa Korea di LPK KLC Korea Kediri, teman-teman. Karena tempat saya sangat jauh, istri saya berada di Nganjuk dan Ponorogo sangat jauh sekali, saya akhirnya meneruskan di LPK KLC Korea Kediri. Saya ikuti terus sambil saya jualan pentol. Pentol Sundo itu, sambil pentol keliling sekolah, keliling kampung seperti itu. Saya
menghafalkan kosakata, bahkan tutup bungkus pentolnya itu saya kasih kosakata supaya saya bisa menghafalkan di situ. Nah, rombong, hari speedometer. Jadi di pintu-pintu kamar saya ada kosakatanya semua teman-teman. Karena saking semangatnya ingin bekerja ke Korea untuk lulus ujian IPS TOPIK Korea, caranya seperti itu. Dimanapun Anda berada, bawa kosakata. Jadi sedikit demi sedikit insya Allah akan hafal. Ujian sudah datang di bulan 8 2018. Nah, itu saya bertepatan dengan meninggalnya almarhum ibu saya. Ibu saya meninggal tanggal 7 Agustus dan saya ujian di bulan Agustus juga, namun tanggal 28. Dengan deg-degan menghadapi ujian yang ada penjaganya di samping saya, atau petugas penjaga ujian, sangat deg-degan. Pada akhirnya saya mengikuti ujian dan dengan nilai 185. Alhamdulillah waktu itu saya hanya salah 3. Jadi saya lulus di tahun 2018. Akhirnya lulus di bulan 8. Namun pengumuman kelulusan itu bulan 10 teman-teman. Bulan 9 dan bulan 10 saya mengikuti tes ujian skill, karena tesnya ada 2, tes bahasa dan tes skill untuk IPS TOPIK teman-teman. Akhirnya saya belajar IPS TOPIK skillnya, untuk skillnya, dan akhirnya saya lulus di bulan 10. Bulan 11 sanding data gagal teman-teman, nggak tahu apa masalahnya. Namun dengan petugas LPK dikirimkan email lagi, akhirnya saya bisa diterima datanya dan akhirnya saya bisa bekerja di Korea. Bulan 1 saya prelim dan bulan 2 saya prelim. Bulan 1 saya mendapat SLC, bulan 2 saya prelim, dan bulan 5 saya terbang ke Korea. Nah, seperti itulah jerih payahnya untuk bekerja di Korea saya. Ceritanya seperti itu. Jadi awalnya saya dari keponakan saya yang bekerja di sini, dan mengetahui LPK-nya di Ponorogo, saya mengikutinya. Namun saya gagal di LPK Ponorogo, bukan karena LPK-nya tidak bagus, bukan karena LPK-nya kurang baik, namun saya sendiri yang kurang percaya diri akan kemampuan saya. Jadi saya grogi waktu ujian bahasa, jadi saya gagal waktu itu. Namun tidak apa-apa, dengan semangat dan kegagalan adalah kunci dari keberhasilan, saya tetap semangat mengikutinya. Akhirnya saya lulus. Sebentar, ada Gyeonggi. Gyeonggi itu traktor teman-teman, berjalan. Bentar. Ayo masuk. Nah, itu Gyeonggi. Ini namanya traktor. Nah, jika teman-teman tidak tahu bahasa Korea, makanya tidak tahu ini apa. Ini Gyeonggi ya namanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kesempatan kali ini. Lain kali saya akan memberikan tips-tips buat teman-teman bagaimana cara menghafal kosakata yang bagus dengan teknik saya sendiri, bukan dari siapa-siapa, jadi teknik saya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Yuk kita semangat. Nah, oke teman-teman, saya sudah berada di lokasi ya, Everland. Nah, ini adalah tempat wisata Everland yang terkenal di Jeongung, di Korea Selatan ya teman-teman. Nah, yang kita coba masuk. Sebenarnya saya kesini itu cek lokasi saja untuk liburan depan nanti. Nanti saya dan teman-teman saya mau masuk ke sini main di